Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam 1 Raja-Raja 19, ayat 15 hingga ayat 21, beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam dunia pelayanan, apakah itu di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah gereja, ada begitu banyak hal yang bisa mendasari seseorang itu untuk memberikan dirinya menjadi seorang pelayan masyarakat. Seperti contoh, kita katakan seorang tenaga kesehatan. Bisa saja didasari oleh pengalaman pribadi atau keluarga ketika ada anggota keluarga yang mengalami sakit, kemudian meninggal karena tidak bisa diobati, sehingga ini memicu semangat seseorang untuk berusaha menjadi tenaga kesehatan untuk menyelamatkan hidup orang lain yang sedang berjuang melawan sakit. Bisa juga didasari oleh kekagumannya akan profesi itu, apakah karena melihat orang tua, kerabat, ataupun orang lain yang mengenakan seragam tenaga kesehatan, atau melihat orang lain yang bisa membantu menyembuhkan penyakit sesamanya, sehingga dia menjadi termotivasi. Hal ini juga bisa terjadi dalam bentuk pelayanan masyarakat yang lainnya, seperti polisi, tentara, dan lain sebagainya. Hal yang sama mungkin juga bisa mendasari seseorang untuk memberikan dirinya menjadi pelayan di tengah-tengah gereja. Apakah itu pendeta, guru huria, diakones, bibelfro, sintua, dan evangelis. Mungkin karena ingin memberikan hidupnya, melayani Tuhan melalui jemaatnya, mengabarkan Injil melalui langgatan, melalui kunjungan diakonia, melalui pastoral, dan lain sebagainya. Begitu juga halnya Bapak Ibu yang terkasih dengan beberapa kisah pemanggilan raja atau nabi di dalam Alkitab. Seperti contoh si Musa. Musa dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Panggilan ini disampaikan melalui pengalaman semak yang terbakar, namun tidak habis dimakan api di Gunung Sinai. Musa awalnya merasa tidak mampu dan ragu-ragu, tetapi Allah memberikan jaminan dan kuasa untuk melaksanakan tugas tersebut. Musa menghadapi Fir'aun dan menuntut pembebasan bangsa Israel, serta memimpin mereka melalui berbagai mukjizat dan ujian di padang gurun. Begitu juga halnya dengan kisah Samuel. Samuel dipanggil ketika masih kecil dan melayani di kemah suci di bawah bimbingan Imam Eli. Allah memanggil Samuel pada malam hari, dan Samuel belajar untuk mengenali suara Allah serta membedakannya dari suara Imam Eli.
Samuel kemudian diurapi menjadi nabi dan hakim atas Israel, menggantikan Imam Eli. Begitu juga dengan kisah Daud. Daud yang masih muda dan seorang gembala, diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja Israel di masa depan, menggantikan Raja Saul yang tidak lagi berkenan di mata Allah. Daud kemudian menghadapi berbagai tantangan, termasuk berperang melawan Goliat, dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang berani dan kuat. Dan akhirnya, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Yang berikutnya kisah Nabi Elia. Nabi Elia dipanggil untuk menentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel di Israel. Elia menghadapi berbagai tantangan dan mukjizat, termasuk memenangkan pertempuran melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dan membuktikan kuasa Allah yang sejati. Elia juga mengalami masa-masa ketakutan dan pelarian, namun tetap setia pada panggilannya untuk menyampaikan firman Allah. Dan begitu juga dengan si Elisa. Momen pengurapan, dengan tanda kutip, pengurapan Elisa tidak terjadi dengan menuangkan minyak, melainkan dengan melemparkan jubah Elia ketika ia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Tidak jelas apakah ini kebiasaan umum di antara para nabi, atau gerakan yang hanya dilakukan oleh Elia sendiri. Tetapi bagaimanapun, Elisa tampaknya memahami pentingnya gerakan tersebut. Singkat cerita, kemudian Elisa menyembelih lembu yang sebelumnya menjadi sumber penghidupannya dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Ia membuat pernyataan yang kuat tentang komitmennya terhadap pekerjaan. Ia tidak akan kembali ke cara hidupnya yang lama dan kemudian mengikuti Elia sebagai pelayannya. Ada beberapa poin Bapak Ibu yang terkasih tentang panggilan Allah dalam Alkitab. Yang pertama, panggilan sering sekali datang dari Allah sendiri melalui berbagai cara atau melalui umatnya atau orang pilihannya. Kemudian panggilan sering sekali melibatkan tugas yang berat dan menantang, yang membutuhkan iman dan keberanian. Yang berikutnya, panggilan sering sekali ditolak atau tidak dimengerti oleh orang lain, bahkan oleh mereka yang seharusnya mendukung. Dan berikutnya, panggilan membutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan kebergantungan kepada Allah dalam menjalankan tugas. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga keempat kisah Injil menggambarkan Yesus menyapa para calon muridnya dengan panggilan, "Ikutlah aku." Tanpa ragu, mereka meninggalkan pekerjaan lama mereka dan menerima panggilan baru ini. Hal ini mungkin tampak tidak masuk akal karena sifatnya yang tiba-tiba, tanpa ada penjelasan atau job desk-nya, tapi mereka mengikuti Yesus tanpa ada keraguan. Komitmen untuk menjadi murid Yesus menuntut perubahan haluan, yaitu perubahan total dari nilai-nilai dunia menuju nilai-nilai rohania. Alkitab berulang kali bersaksi tentang hakikat panggilan ini, baik dalam kisah Musa dan semak yang terbakar, tentang Elisa yang berada di bawah jubah Elia, atau tentang para murid yang menebarkan jala mereka. Dengan demikian, Bapak Ibu yang terkasih, kisah pemanggilan ini akan mendorong banyak khotbah tentang proses pemanggilan dan pemuridan. Bagaimana kita mengenali panggilan Tuhan dalam hidup kita, tanda-tanda bakat dan karunia apa yang telah kita lihat di masa lalu, dan apa yang harus kita korbankan untuk menyambut masa depan yang Tuhan buat untuk kita. Bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan terwujud dalam diri mentor, teman, atau orang asing? Apakah kita telah melatih diri kita untuk hidup dalam kekurangan dan ketakutan, atau hidup dalam kelimpahan dan harapan? Dan itulah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan ini. Kita diajak juga seperti Elisa masa kini, agar kembali mengingat akan tugas dan panggilan kita masing-masing melalui aktivitas dan pekerjaan kita, yaitu melayani, memberitakan firman-Nya melalui hidup kita. Dalam memenuhi tugas panggilan ini, terkadang ada hal-hal yang harus dikorbankan, seperti kebiasaan, tenaga, pikiran, materi, dan lain sebagainya. Ada sebuah diskusi seperti ini. "Amang, kenapa ya setelah saya komitmen untuk mengikut Yesus,
Kesusahan datang terus-menerus tanpa henti. Kerjaan semakin susah, yang namanya uang sulit untuk datang, kebutuhan semakin menaik, orang tua dan keluarga jatuh sakit sehingga butuh biaya besar. Kemudian dijawab demikian, Tuhan mau cabut semua hal yang membuatmu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Apakah itu pekerjaan, jabatan, dan uang, bahkan terkadang membuatmu menyombongkan diri. Dan kemudian kamu betul-betul tertunduk ke tanah dan mengakui Dialah yang patut kamu sembah, dan tanpa Dia, kamu tidak akan hidup. Inilah sebuah gambaran supaya setiap perjalanan hidup kita sebagai umat dengan panggilan tugasnya masing-masing melalui pekerjaan, keseharian, dan apapun yang kita miliki, hendaklah kita mengandalkan Tuhan dalam memberitakan, dalam menyampaikan kehendak Tuhan melalui kehidupan kita. Kita harus juga menyadari tantangan, masalah, pergumulan yang mungkin kita hadapi. Tetapi ingatlah bahwa ketika Tuhan memanggil, Tuhan akan mempersiapkan, Tuhan juga akan menguatkan orang yang dipanggil dan diutus untuk memberitakan kerajaannya. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang terkasih. Ada sebuah raja di daerah timur yang sangat bijaksana. Suatu kali raja ini didatangi oleh seorang rakyatnya meminta nasihat darinya. Orang ini meminta nasihat agar ia bisa lepas dari pencobaan hidup. Lalu raja ini memberikan solusinya. Raja memerintahkan hambanya untuk mengambil cangkir yang diisi penuh dengan minyak. Kemudian cangkir itu diberikan kepada seorang rakyat itu dengan perintah, kamu harus membawa cangkir yang berisi minyak ini dari ujung timur ke ujung barat kota, dan tidak boleh tumpah setetes pun. Jika sampai tumpah, maka kepalamu akan aku penggal. Takutlah rakyat ini dan melakukan apa perintah raja dengan segera. Rakyat ini mengeluh kenapa tadi meminta nasihat raja, tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia melakukan apa kemauan raja itu. Dia membawa cangkir itu dengan hati-hati. Perhatiannya hanya tertuju pada cangkir itu. Perjalanan semakin sukar ketika ia harus melewati jalan-jalan yang terjal dan bebatu. Ia juga harus melewati jalan raya yang ramai dengan orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Tidak lama kemudian ia bisa melewati tantangan dan sampai ke sudut kota. Kemudian rakyat ini kembali menghadap raja dan bertanya apa maksud raja. Kemudian raja itu tertawa dan bertanya, di perjalanan tadi kamu bertemu dengan orang-orang yang kamu kenal tidak? Rakyat ini bingung dengan maksud raja. Akan tetapi ia menjawab, mungkin ia bertemu dengan orang yang dikenalnya di jalan. Tetapi karena ia hanya memperhatikan cangkir itu, ia tidak sempat memperhatikan sekelilingnya. Raja itu berkata, sekarang kamu sudah bisa mengatasi pencobaanmu. Dengan memperhatikan cangkir ini, kamu tidak lagi fokus lagi dengan pencobaan sekelilingmu yang bisa membuatmu lemah dan goyah. Ini adalah gambaran kehidupan kita. Ketika kita fokus, terarah, iman, perhatian, mata kita tertuju kepada Yesus. Apapun tantangan, apapun pencobaan yang ada di sekitar kita, ketika kita berkomitmen untuk mengikut Dia, tentu tidak ada satupun yang bisa membuat kita lemah dan goyah. Kita juga bisa belajar dari kisah Petrus. Ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, 1-2 langkah, Petrus bisa melangkahkan kakinya di atas laut tersebut. Tetapi ketika fokus perhatiannya berubah dari Yesus menjadi ke gelombang dan angin yang sangat keras, sehingga dia menjadi ragu dan konsentrasinya hilang. Kemudian dia jatuh ke dalam laut. Begitulah juga halnya Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita mengikut Dia akan menghadapi banyak tantangan atau pencobaan di sekeliling kita. Saat kita belajar untuk mengasihi, orang lain bisa saja merendahkan kita. Saat kita berusaha hidup di dalam kebenarannya, dunia menolak kita. Saat kita ingin meneladani Yesus, orang-orang menertawakan kita. Akan tetapi, jika kita mengarahkan hidup, memusatkan hidup kita hanya kepada Yesus, kita pasti mampu melakukannya. Memandang Yesus
akan membuat kita tetap teguh di dalam iman kita. Saat manusia bisa mengecewakan atau merugikan kita, jika kita memandang Yesus, kita belajar untuk mengasihi mereka tanpa peduli apa yang mereka perbuat. Kita bisa mengampuni, merendahkan diri, dan menolong orang lain. Ikutlah aku. Mungkin itu juga menjadi panggilan kita yang berkumpul pada saat ini. Panggilan bagi orang-orang yang mau mengikut Dia dengan sepenuh hati. Amin. Tuhan memberkati.